Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Iqbal Maulana dengan NIM 18720500029 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Video ini dibuat guna memenuhi proyek tes mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE, AK, MSI. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum dengan menggunakan sistem pencatatan persediaan secara periodik, akun-akun di buku besar, dan neraca saldo. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu perbedaan antara jurnal umum, perpetual, dan periodik. Metode perpetual adalah metode yang digunakan untuk mencatat persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan mencatat secara terus-menerus setiap ada transaksi masuk dan keluar akan barang persediaan. Metode pencatatan ini juga disebut sebagai metode buku. Selanjutnya, dengan menggunakan metode periodik. Metode periodik ini dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sebuah transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal umum menggunakan metode periodik dan bagaimana cara memasukkannya ke dalam akun-akun buku besar dan bagaimana menghitung neraca saldo. Contoh soal, pada tanggal 1 Maret 1983, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan Adil yang baru saja didirikannya. Modal yang disetor sebesar 1.800.000 berupa uang tunai 1.500.000, perlengkapan kantor seharga 250.000, dan supplies kantor yang terdiri dari kertas HVS, kertas karbon, buku kwitansi, perangko, materai, dan lain seharga 50.000. Modal awal yaitu masuk ke kredit 1.800.000 dan 1.500.000 secara tunai masuk ke kas yaitu di debit. Perlengkapan kantor masuk di debit yaitu 250.000, masuk dan supplies masuk ke debit yaitu 50.000. Jadi 1.500.000 ditambah 250.000 ditambah 50.000 sama dengan 1.800.000 yaitu masuk ke modal atau kredit. Transaksi selanjutnya, tanggal 3 dibeli barang dagangan sebanyak 300 kg dengan harga 1.500 per kilogram. Ongkos angkut pembelian 10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separuhnya telah dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar secara kredit. Jadi 300 dikali 1.500 sama dengan 450.000. Karena separuhnya dibayar secara kredit, maka dibagi 2, yaitu 250.000 secara tunai dan 255.000-nya adalah hutang. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 6 dijual barang dagangan sebanyak 200 kg dengan harga jual setiap kilogramnya 1.750 dengan ongkos angkut penjualannya dibayar Rp5.000. Penjualan ini seluruhnya dibayar tunai. Jadi 200 dikali 1.750 sama dengan 350.000. Maka kas bertambah di debit dan penjualan di kredit sebesar 350.000. Kemudian ongkos angkut dipisah dibuat jurnal baru lagi yaitu ongkos angkutnya sebesar 5.000 dan kas keluarnya sebesar 5.000. Transaksi selanjutnya tanggal 9 dijual buah barang dagang secara kredit 75 kg per kilogramnya 1.800. Ongkos angkut penjual ditanggung penjual sebesar Rp3.000. Jadi 75 dikali 1.800 yaitu 135.000. Karena dibayar secara kredit, maka masuk ke piutang dagang sebesar 135.000 di debit, kemudian penjualan di kredit 135.000.
dengan ongkos angkutnya sebesar 3.000, kemudian kas keluarnya 3.000. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 12 dibeli lagi secara kredit barang dagangan sebanyak 400 kg dengan harga pembelian berjumlah 600.000. Ongkos angkut pembelian 15.000 ditanggung pembeli. Maka jurnal umumnya pembelian masuk ke debit sebesar 600.000 karena dibeli secara kredit, maka masuk ke utang dagang sebesar 600.000. Kemudian ongkos angkut sebesar 15.000 dan kas keluarnya sebesar 15.000. Kemudian kita masukkan transaksi jurnal umum itu ke dalam buku besar. Yang pertama, akun kas dibuat satu tabel, diambil dari jurnal umum yang terdapat kasnya. Kemudian piutang dagang cari di jurnal umum yang termasuk piutang dagang, lalu dimasukkan ke dalam satu tabel atau satu akun. Jadi buku besar ini dibuat satu akun, satu tabel yang dibuat dari jurnal umum. Kemudian neraca saldo kita ambil dari rekapitulasi jurnal umum yang dimasukkan ke dalam akun-akun di buku besar, yang dimana setiap akun-akun dikumpulkan dalam satu tabel. Kemudian neraca saldo dimasukkan jumlah dari satu akun tersebut, misalnya kas, maka masukkan jumlah yang ada di tabel akun-akun di buku besar, kemudian piutang dagang sampai dengan ke prive, kemudian dijumlahkan debit dan kreditnya sehingga ketemu jumlahnya 3.037.500. Demikian tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.